Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef di sini di Sekolah Bisnis. Kita percaya bahwa semua orang itu bisa dan layak untuk sukses. Nah, buat Anda yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di hari Kamis, ini seputar topik yang mungkin berbeda ya. Biasanya kita ngobrol-ngobrol seputar teknis, seputar gimana caranya untuk optimasi di digital marketing. Malam ini kita akan ngobrol sesuatu yang sedikit berbeda mengenai profit psychology. Jadi sebagai seorang pebisnis ternyata kita juga harus memperhatikan psikologis kita ya, memperhatikan karakter kita. Nah, title-nya di malam ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar gimana caranya kita membangun menjadi pebisnis yang berkarakter. Kenapa teman-teman? Karena ternyata menjadi pebisnis yang berkarakter itu bukan menjadi pebisnis yang sesuai dengan ekspektasi orang ya, tetapi gimana caranya kita mengenal diri kita sendiri supaya pada akhirnya kita bisa mengoptimalkan diri kita. Nah, kadang-kadang teman-teman pernah dengar ya, namanya produk sama market fit ya. Kalau kita ngomongin bisnis kan kita udah pasti sudah sering dengar ya. Kita harus memilih produk yang fit sama market. Jadi produknya harus seperti apa, kita masukin ke marketnya. Cuma jarang dari kita yang mengenal diri kita sendiri, karena ternyata banyak pebisnis yang udah nemu nih produknya udah fit sama marketnya, tapi ternyata bisnisnya nggak fit sama ownernya, atau ownernya nggak fit sama produknya gitu ya. Jadi itu yang sering kita lupakan kadang-kadang, yang ciri-cirinya teman-teman yang menjalani sebuah bisnis, teman-teman yang lagi berusaha ngerasa kalau misalnya aku udah jalanin bisnis, tapi aku jalaninnya kok terpaksa ya, aku jalaninnya itu kok kayaknya, biasanya ya quotes-nya itu seperti ini, mereka yang menjalani dengan bukan karakternya dia, nggak jadi karakternya dia, ciri-cirinya adalah kok kayaknya aku ngejalaninnya berat ya. Tapi nggak masalah, yang penting bisnis itu profit dulu. Nggak harus hobi, nggak harus sesuai passion, nggak harus sesuai kemauan kita. Pokoknya profit dulu. Nah, itu salah satu ciri biasanya kita membela untuk supaya bisa profit, tapi pengorbanannya adalah kita tidak menjadi diri kita sendiri. Nah, malam ini kita akan ngobrolin gimana caranya menjadi pebisnis yang berkarakter. Karena ternyata pebisnis yang berkarakter itu pada akhirnya akan memberikan kita sebuah bisnis yang kuat juga. Karena beda ya teman-teman ya, kalau kita udah jalannya berbisnis udah cukup lama nih, kita yang di awal itu mulai hanya ngeliat profitnya aja, sama kita yang udah jalan bisnis 5 tahun, udah jalan bisnis 10 tahun. Kalau nggak ada rasa passion di sana, pasti ada momen bisnis itu naik terus turun. Nah, begitu turun, yang diuji apakah kita bisa naik lagi. Terus apakah kita tetap ada passionnya nggak? Masih ada apinya nggak di sana gitu ya. Api itu kadang-kadang datangnya bukan dari profit ya, karena profitnya bisa jadi udah turun nih. Tapi kalau kita masih ada apinya, masih merasa itu passion kita nggak akan berhenti. Nah, itu kenapa pentingnya kita jadi pebisnis yang berkarakter. Kadang-kadang kita jadi pebisnis itu memang banyak teman-teman yang kita di sekolah ya, teman-teman mungkin udah pernah lihat juga sebuah foto yang ada guru di depan kelas, terus di depan gurunya itu ada murid-muridnya. Murid-muridnya itu diibaratkan sebagai kebun binatang ya. Jadi gurunya ini berkata kepada gajah, "Gajah, kamu harus naik ke atas pohon." Nah, buat teman-teman yang belum pernah lihat, ini saya balik ya. Kayak gini teman-teman. Pernah lihat pasti ya. Nah, jadi ini adalah contoh guru yang dia bilang bahwa ayo semuanya punya satu tujuan, harus naik ke pohon. Gimana pun caranya kamu harus bisa. Kamu harus semangat, kamu pasti bisa. Kalau gagal coba lagi gitu ya. Tapi yang disuruh itu adalah gajah. Gajah disuruh naik ke pohon. Bisa nggak kira-kira? Susah ya. Ada ikan yang disuruh naik pohon, ya pasti nggak bisa ya. Lalu ada monyet, monkey yang dia disuruh naik ke pohon, ya pasti jago banget. Nah, kadang-kadang ini kita masih bawa teman-teman mindset ini, pola gitu ya. Kita berpikir masih sama seperti itu, bahwa kalau kita mau sukses di bisnis, caranya cuma satu. Caranya ya cuma lewat satu jalan itu gitu. Kalau kita nggak lewat jalan itu, nggak manjat pohon, pasti nggak bisa sukses. Padahal mungkin karakter pebisnis kita itu bukan naik pohon seperti layaknya tadi si monkey itu. Mungkin kita gajah, tapi kita nyoba cara dan strategi dan teknis yang di-sharingin sama monkey atau yang di-sharingin sama ikan gitu ya. Kalau kamu mulai bisnis, kamu harus jadi ikan. Kamu cari lautan yang luas, nanti di dalam lautan itu kamu harus gitu ya, di mentori sama ikan. Ya pasti akan beda ujungnya, jatuhnya akan beda. Nah, jadi kadang-kadang saya ingat satu kata itu dari Jim Rohn, teman-teman kalau misalnya kenal sama Jim Rohn, itu gurunya Tony Robbins ya. Salah satu yang menginspirasi Tony Robbins. Dia bilang adalah kita boleh di dunia ini mendengarkan semua orang, tapi jangan lupa teman-teman, jangan lupa bahwa mereka yang sukses itu adalah learner, adalah student, bukan mereka yang jadi copycat atau jadi dumb followers ya. Jadi hanya follow aja tapi copycat aja tanpa dia melihat mencocokkan sama dirinya sendiri. Nah, jadi Jim Rohn bilang, bedanya apa kalau kita jadi student atau learner? Kita ngelihat banyak hal nih di dunia ini, tapi pada akhirnya kita evaluasi.
dicocokin antara suggestionnya si mentor, suggestionnya si guru tadi, kita cocokin sama diri kita. Sebenarnya kita cocok nggak ya, gitu ya. Misalnya yang sering kita dengar misalnya sekarang, kalau mau sukses di sosial media, maka kita harus rajin-rajin konten, rajin-rajin publishing konten di sosial media, suruh publish di reels gitu ya. Bagus nggak itu? Mungkin buat seseorang yang seorang gajah itu solusi yang bagus. Terus gajah-gajah yang lainnya yang berhasil mengikuti solusinya, dia berhasil. Terus dibilang tuh gajah yang itu berhasil juga tuh, maka kamu pasti berhasil. Padahal sebetulnya mungkin kita bukan gajah, tapi kita adalah ikan, gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan orang lain, mendengarkan guru di luar sana, mendengarkan strategi atau teknis di luar sana, tanpa kita olah sebagai seorang student atau sebagai seorang learner, tapi kita telan bulat-bulat gitu ya. Nah ini yang menjadikan kita pada akhirnya jadi pebisnis yang tidak berkarakter. Nah itu salah satunya. Lalu kedua, ada yang bilang kamu harus pakai advertising, harus mainnya Facebook Ads, TikTok Ads gitu ya, Google Ads mungkin sekarang ya, YouTube Ads gitu. Itu ditelan mentah-mentah. Tapi kita nggak mencocokkan diri kita. Aku ternyata cocok nggak ya? Jangan-jangan aku ini diajarin sama penguin yang jago di advertising, tapi aku nih sebenarnya handalnya nih sebetulnya jadi gajah gitu. Nah jadi pada akhirnya teman-teman setelah mendengarkan semuanya itu, kita olah lagi teman-teman. Itu yang kadang-kadang kita jadi karena kita tidak mengerti diri kita siapa, kita nggak ngerti nih diri kita tuh gajah sebetulnya. Kita jadi kesana kemari ngikutin suggestionnya ada penguin, ngikutin suggestionnya dari ikan, ngikutin suggestionnya dari wolf, dari buaya, dari gajah gitu. Semuanya kita ikutin. Akhirnya kita bisnisnya jadi nggak berkarakter, pebisnisnya jadi tidak punya karakter. Nah jadi penting banget. Kenapa teman-teman? Karena malam ini kita akan ngebahas mungkin salah satu saya bilangnya profit psychology ya. Jadi profit itu juga dibangun dari psikologi si pebisnisnya. Nah malam ini kita akan ngobrolin profit psychology. Salah satunya adalah mungkin teman-teman sudah pernah mendengar yang disebut dengan MBTI. Nah siapa yang udah pernah tahu MBTI test? Jadi MBTI ini Myers-Briggs test ya, yang biasanya kita ngobrolin Myers-Briggs itu dalam rangka kita mau cari tahu nih, kita tuh orangnya kayak gimana, atau kita mau cari tahu pasangan kita kayak gimana gitu ya. Tapi malam ini kita akan mencocokkan, karena di luar negeri itu saya sempat mempelajari, saya senang banget soalnya di bidang psikologi ini gitu ya. Bahkan istri saya pun lulusan psikologi gitu, karena kita senang ngobrolin mengenai tes-tes psikologi ini gitu. Dan salah satunya pun kenapa, karena saya sendiri juga memiliki struggle juga sebetulnya teman-teman ya. Kita waktu bangun bisnis itu kita struggle. Karena waktu kita sekolah kita udah ditunjukkan kalau kamu mau jadi bagus di sekolahan, kamu harus misalnya matematikanya harus bagus. Padahal kita beda. Begitu kita masuk ke kuliah, terus kita merasa kadang-kadang aku udah coba masuk ke teknik kimia. Terus kok aku udah jalan 1 tahun 2 tahun, aku rasanya kok nggak cocok ya. Tapi karena kita nggak tahu bahwa talenta kita beda-beda, ya udah deh aku lanjutin aja deh gitu. Orang tuaku udah susah-susah nguliahin aku, ya aku lanjutin aja deh gitu ya. Padahal sebetulnya kita udah sadar, di dalam diri kita sudah sadar, ini bukan aku nih. Ini kayaknya beda nih sama aku nih. Dan itu biasanya kita lakukan juga walaupun kita sudah lulus dari kuliah gitu ya. Buat teman-teman yang kuliah, bahkan sampai lulus pun kadang-kadang banyak dari kita yang masih melakukannya. Aku kayaknya ngelihat kalau aku buka fashion misalnya ya, buka online shop fashion, itu profitnya bagus tuh. Itu akan kedepannya ini kayaknya perspektifnya di market bagus. Produk sama market fitnya ini ketemu nih bagus gitu ya. Dijalanin. Profit, sudah profit. Tapi entah kenapa dalam hati kecil kita, kadang-kadang kita ngerasa dalam diri kita. Dalam hati kecil kita ngerasa kayaknya ini bukan kita deh. Ini bukan tempatku nih sebenarnya nih. Nah itu ciri-ciri teman-teman bahwa mungkin sebetulnya kita nih makhluk yang, atau tadi kayak dalam analogi berbagai di zoo tadi ya, di tempat animals tadi, kita ini sebetulnya di tempat yang berbeda harusnya, tapi kita melakukan ke tempat yang berbeda karena kita memaksa. Jadi memaksakan diri kita untuk melakukan hal yang tidak nyaman buat kita. Kalau nggak nyaman aja masih nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ada bedanya antara nggak nyaman tapi kita jadi lebih baik, sama yang ini nggak nyaman tapi ini bukan kita. Nah itu beda teman-teman. Misalnya gini, aku harus ngedit Instagram Reels, terus dibuat Reelsnya. Ternyata kita nyamannya dengan long form content. Misalnya Instagram Live 2 jam seperti saya nih, itu nggak apa-apa, kita bisa ngobrol. Atau di YouTube kita buat video panjang. Nah kadang-kadang kita nyobain Instagram Reels, tapi katanya orang itu bagus loh, kita terus-terusan nyoba kan gitu. Atau kebalikannya ya,
kita nyobain YouTube. Tapi kok ala aku nyobain YouTube buat long form konten yang 10 menit, apalagi konten yang harus live 1 jam, aku nggak kepikiran mau ngomong apa di sana gitu kan. Ada loh yang kayak gitu. Tapi katanya guru kita gitu ya, katanya mentor kita, coba lagi. Kalau nggak berhasil itu tandanya kamu belum nyoba. Yang lain bisa berhasil, kenapa kamu nggak berhasil? Gitu. Pernah dengar yang kayak gitu ya? Nah, artinya apa teman-teman? Mungkin buat dia itu berhasil, tapi buat kita bisa jadi tidak berhasil karena memang kita agak berbeda nih teman-teman. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak melihat dari sisi psikologinya gitu. Nah, kemarin menarik banget karena saya sendiri sempat, salah satunya adalah testing MBTI ya. Jadi MBTI saya tuh INFJ. Setelah testing MBTI, menariknya di luar negeri itu ada namanya marketing personalities. Jadi ternyata MBTI kita, mungkin teman-teman sekarang udah ada yang tahu ya tipe MBTI-nya apa gitu. INFJ misalnya, INFJ itu ternyata ada website namanya Marketing Personalities. Ini saya nggak di endorse, nggak sama sekali nggak ada affiliate dan lain-lain ya teman-teman ya. Karena emang saya personally saya suka untuk ngegali potensi diri kita tuh sebetulnya ke arah mana gitu. Jadi makanya saya coba share juga, siapa tahu bisa berguna buat teman-teman. Nah saya coba tuh waktu itu masuk testing dan saya tes di tes psikologi itu, terus dapat reportnya ya. Dan itu menarik banget karena di dalamnya kita jadi ngelihat jelas potensi kita itu ke arah mana. Nah ternyata dari situ baru akhirnya, wah ternyata yang harusnya kita lakukan itu ke arah ini ya. Jadi marketing personalities itu adalah satu, kalau kita mau jadi seorang marketer, ternyata ada talenta-talenta yang kita nggak bisa ngelakuinnya. Misalnya INFJ itu kita bagus di dalam kreatif. Kalau misalnya harus promosi kreatif tapi bukan advertising. Oh gitu ya, ternyata kalau data dia nggak terlalu bagus. Tapi kalau di bidang intuisi itu bagus kan karena INFJ. Maka dia masuknya ke campaign-campaign influencer biasanya. Nah itu disesuaikan sama personality kita. Terus dia ngebahas long form content. Jadi kalau karakternya INFJ gitu ya, itu biasanya bagusnya itu buat long form content. Contohnya kemarin ini saya baru dapat salah satu endorsan dari salah satu kemarin itu untuk toko online, promosi toko online tapi dari marketplace. Jadi disuruh buat video di reel 1 menit ya. Di reel 1 menit, saya buat reel 1 menit itu totalnya itu ngabisin waktu sekitar 4 jam 5 jam teman-teman. Padahal kalau saya rekam Instagram live itu saya bisa ngomong 2 jam tapi nyaman-nyaman aja gitu ya. Karena udah banyak banget di dalam otak tuh, udah banyak banget yang mau diomongin gitu. Atau buat YouTube, misalnya YouTube saya kan ada di sekolah pebisnis di YouTube, itu 10 menit 15 menit gitu. Itu bisa nyaman, bisa dalam keluarnya kan. Karena buat seorang INFJ ternyata susah kalau harus ngajarin how to-nya aja gitu ya. Ini caranya gini. Kalau Reels kan gitu ya. Langkah pertama ketik ini selesai gitu. Tapi kalau INFJ itu biasanya kita keluarin reason why-nya. Nah, biasanya makanya lebih panjang ngomonginnya. Nah, itu sebabnya ada karakter-karakter teman-teman yang cocok di sini, nggak cocok di sana. Nah, saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Kayak apa sih reportnya? Jadi kita akan membongkar sebetulnya report dari tes psikologi yang sempat saya dapetin, dan kira-kira kalau teman-teman nantinya mau mencoba juga bisa juga. Saya mau coba tunjukin aja seperti apa bentuknya. Nah, jadi saya namanya marketing personalities. Nah, jadi ini bukan tes MBTI yang biasa. Jadi harapannya teman-teman kalau udah masuk sini sudah tahu MBTI-nya itu apa gitu. Jadi bukan basic untuk MBTI-nya, tapi harapannya udah tahu. Jadi ini ada 16 personalities, personality-nya teman-teman. Kalau udah tahu nanti teman-teman tinggal klik aja. Oh, aku tipenya INFJ. Ini kebetulan kalau saya INFJ. Begitu diklik, nanti teman-teman akan bisa lihat kalau kita orangnya INFJ, cara marketingnya itu seperti apa harusnya. Sehingga kita nggak jatuh kepada strategi dan teknik yang bukan kita banget. Nah ini, jadi as INFJ, you are known as advocate. Terus nanti dia akan kasih seperti reportnya. Reportnya itu kayak gini teman-teman. Nah ini full report. Memang ini berbayar ya teman-teman ya, berbayar. Kalau full, kalau yang gratis pun teman-teman bisa dapat itu kalau nggak salah introduction sama segmen 1 sama segmen 2 gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih full reportnya itu cara marketingnya sebagai personality-nya teman-teman itu kayak gimana gitu. Nah saya coba scroll cepat aja ke bawah ya. Ini membuat saya sadar misalnya kayak gini nih, INFJ marketing strategy. Jadi bukan cuma kita tipenya apa, terus apa itu INFJ, itu mungkin kita udah banyak yang tahu ya. Tapi di sini kalau kita udah tahu kita itu INFJ, lalu gimana cara marketingnya? Nah ini dikasih tahu, your best marketing strategy includes opportunity to share long form content with your audience.
Jadi bukan fokusnya ke short form content. Nah, bayangin ya kalau misalnya saya tiba-tiba nggak tahu kalau saya INFJ. Terus saya nggak tahu kalau saya INFJ itu ternyata ada marketing personality-nya. Terus saya coba terus-terusan buat short form content gitu ya. Saya buat video 15 detik, saya buat video 30 detik gitu ya kalau sebagai seorang kreator ya. Itu rasanya akan struggle, effortnya akan besar, hasilnya nggak akan maksimal gitu ya. Nah itu jadi itu sebabnya kadang-kadang sebagai seorang pebisnis kita harus tahu juga satu marketing style kita apa sebetulnya. Kedua, nanti setelah ini kita akan sharing juga salah satunya adalah wealth dynamics. Jadi itu wealth dynamics itu adalah psikologi untuk kekayaan. Jadi ternyata bukan cuma marketing style, tapi kekayaan pun atau kemakmuran itu ada tes psikologinya. Kenapa teman-teman? Karena yang namanya psikologi ini, buat teman-teman yang baru join, psikologi itu kan adalah ilmu mempelajari behaviornya manusia. Jadi perilaku manusia ini selama bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang itu kan ada polanya ya, dipelajari oleh si psikologi ini. Oh ternyata kalau tipe orang yang kayak gini, polanya itu secara psikologi itu dia behaviornya itu seperti ini. Makanya behavioral science namanya. Psikologi itu behavioral science. Jadi ilmu yang mempelajari psikologinya manusia, perilakunya manusia. Nah, jadi karena itu ada satu cabang ilmu psikologi yang detail gitu, spesifik mempelajari gimana caranya kekayaan itu tercipta. Dan ada 6 tipe entrepreneur yang beda-beda. Nah, itu lebih menarik lagi ya. Tadi kan kita masuknya ke marketing psychology. Lebih ke arah kalau aku INFJ atau kalau kamu INTP gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya masih belum tahu apa artinya, teman-teman bisa cek di 16 Personalities. Itu ada websitenya dan ini gratis sih, teman-teman bisa cek versi gratisannya. Itu ada di 16 Personalities. Nah, di sini. Jadi 16personalities.com. Ini nanti kita dibagi menjadi karakter-karakter yang secara psikologi itu, dan itu konten waktu kita lagi marketing, terutama offline marketing itu juga berpengaruh gitu. Misalnya kalau saya harus offline marketing, yang saya lakukan itu biasanya kalau nggak seminar itu artinya ketemu orang banyak tapi kita jaraknya agak jauh ya, karena kan saya INFJ itu introvert, intuitive, feeling, judging, biasanya kan INFJ gitu ya, ada angka-angkanya gitu. Nah jadi di situ dibilang bahwa dalam marketing maka strateginya adalah kalau nggak ketemu orang langsung banyak kita di depan, atau justru ketemunya networkingnya satu persatu. Karena INFJ itu tendensinya harus ngobrolnya sampai dalam, sampai ada why-nya sampai keluar gitu. Ini beda sama karakter yang lain. Nah nanti di dalam wealth dynamics namanya, wealth dynamics itu dinamika psikologis cara kita mencapai kekayaan. Itu ada tuh. Kalau kita tipenya ini, maka partner kita siapa? Nah itu menarik banget ya teman-teman ya. Dan itu jadi salah satu, nanti saya kasih lihat juga ya, saya bongkar juga testing wealth dynamic saya dan testing wealth dynamic partner saya gitu. Jadi partner saya pun saya tes juga wealth dynamics-nya, cocok kayak wealth dynamics-nya dia sama wealth dynamics-nya saya gitu. Dan ternyata itu betul. Jadi kadang-kadang bukan kita mau berpartner lalu kita tes dulu deh baru kita partneran gitu ya. Tapi entah kenapa ya, kalau kita udah cocok, udah partneran dan jalannya klop banget, pas banget, kolaborasinya enak, nggak sengaja kita tes, bener ternyata pas banget gitu ya. Itu terjadi di wealth dynamics. Nah sekarang saya akan tunjukin nih wealth dynamics itu kayak gimana ya. Ini membuat teman-teman yang disebut dengan marketing that feels good. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau marketing itu ada yang caranya itu kalau kita belajar, kalau aku di webinar misalnya aku harus bawain webinar. Lalu di webinar aku harus jualan. Harus bisa tuh jualan. Jangan ragu-ragu untuk nge-closing gitu ya. Mungkin kalau tipe personality yang satu, dia nyaman seperti itu. Bahkan ada yang nyaman kayak misalnya sama followernya nih. Followernya bahkan dimarah-marahin gitu kan. Dipecut-pecutin gitu kan supaya termotivasi gitu. Nah kalau misalnya saya stylenya INFJ, kebalikannya. INFJ itu intuitif dan nurturing. Jadi karena itu saya nggak pernah tuh dengan style yang kayak gitu. Tapi gaya saya tuh selalu pokoknya kamu bisa gitu, kamu pasti bisa, kamu punya talenta yang berbeda gitu ya. Jadi bukan dari saya yang mecutin, tapi saya yakin bahwa teman-teman udah tahu jawabannya. Jawabannya tuh ada di dalam diri kita sendiri kan sepertinya. Kenapa? Karena seperti tadi ya, saya nggak percaya kalau misalnya ada guru yang dia itu gajah gitu, dia bilang semuanya harus kayak gini, kamu harus ngikutin gajah, gajahnya itu harus kesana gitu ya. Padahal kita bukan gajah ya kan, nggak bisa disuruh ngikutin. Nah karena itu saya juga nggak pernah mengikuti style yang
lain gitu. Itu saya dapatkan dari tipe personality ini teman-teman. Jadi penting banget buat teman-teman yang di dunia marketing, yang teman-teman mau jadi pebisnis tapi maunya itu yang kita feels good sebagai pebisnis, bukan kita maksain cara marketing yang, karena saya pernah teman-teman. Jadi background saya itu salesman di bidang otomotif. Nah, sebelum saya masuk ke bidang sales itu, saya bekerja di otomotif juga, tapi di pabrik. Jadi dari pabrik, biasanya kan kita dari orang pabrik nih kalau kelihatan ada talenta ngajarnya, talenta salesmanship-nya, itu bisa pindah divisi ya. Nah, waktu itu saya pindah divisi. Jadi dari orang pabrik di quality management, saya masuk ke divisi training. Jadi memang tugas saya waktu itu training para sales people. Nah, jadi sales people kita training. Lalu ada satu study case di mana sales people ini kan biasanya buat teman-teman yang juga di dunia penjualan, pasti ada seperti koas lah ya kalau dokter ya, kita harus latihan jualan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah itu kelihatan tuh, ternyata cara yang dilatih nggak cocok buat semua orang, karena memang karakter sales people ini beda-beda gitu. Nah itu saya sadari ke diri saya sendiri, waduh kalau saya harus jualan dengan style yang kayak gitu, ini bukan saya banget nih gitu ya. Dan itu sejak saat itu saya gali terus masalah psikologi ini gitu, karena tipikal orang yang misalnya introvert, tipikal orang yang nggak bisa ngomong, tipikal orang yang mungkin stylenya itu lebih nggak bisa ketemu banyak orang. Saya melihat di dunia sales trainer itu banyak banget yang sukses ya teman-teman ya. Tapi stylenya beda dengan yang kita ajarkan di dunia training center gitu ya. Jadi ada something wrong sebetulnya. Nah dari situ akhirnya saya ngegali macam-macam masalah personality psikologi ini gitu. Contohnya adalah waktu itu saya ingat banget ya. Waktu saya jadi sales trainer itu kan salah satu tugasnya saya tuh adalah kita harus buat modul untuk meningkatkan performa para sales team ini ya, para sales people ini. Lalu yang saya lakukan sebagai orang yang harus merombak si modul salesnya itu, saya harus FGD kan, kita harus FGD. Jadi FGD ke distributor A, FGD ke distributor B, FGD ke distributor C. Kita FGD itu kita tanyain ke orang-orang itu. Jadi para top sales people di waktu itu di dunia otomotif ya teman-teman ya, kita kumpulin jadi satu ruangan gitu. Terus saya masuk ke sana nih, saya masuk ke ruangan itu. Begitu saya sampai ruangan itu kan kita siap-siap ya, ruangannya saya atur gitu. Oh ini yang datang ada 15 orang top sales people di perusahaan itu. Saya kumpulin jadi satu semuanya. Terus tujuan saya udah bawa survei itu, bawa FGD, mau saya tanyain, saya interview semuanya. Terus begitu udah mau waktunya mulai gitu ya, ini kok yang datang baru beberapa aja nih, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Terus saya ngeliatin ini sales people bukan dia gitu. Karena saya waktu itu masih newbie teman-teman, itu masih baru banget di dunia penjualan. Ini kok nggak terlihat seperti seorang sales people, seorang marketing eksekutif yang di otak banyak orang ya. Nggak kayak pintar ngomong, kayaknya nggak. Pakaiannya nggak kayak pakai jas atau yang kita temui sales people di mall, nggak juga gitu. Bahkan pakaiannya itu ya biasa aja. Terus kalau cewek pun nggak cakep-cakep juga, enggak gitu ya. Tapi ternyata begitu acaranya mulai, dia masuk ruangan saya gitu. Terus saya pikir, wah ini berarti top sales people ini ya gitu ya. Itu mematahkan belief saya bahwa yang namanya marketing, yang namanya sales, ataupun bahkan menjadi pebisnis, itu cuma bisa dilakukan dengan satu cara gitu ya. Jadi kadang-kadang kita yang mendengarkan orang, guru atau pengajar, kita berpikir bahwa pasti cara untuk jadi pebisnis ya cuma satu, cara jadi sales people cuma satu, cara jadi marketer cuma satu. Padahal sebetulnya ada berbagai macam cara, dan itu harus kita sesuaikan dengan diri kita tuh seperti apa gitu ya. Nah, saya coba tunjukin, ini ada yang menarik. Kalau tadi ini dari karakter seorang karakter seorang sales, seorang marketer. Itu dari INFJ saya udah nemuin tuh, oh aku udah nemuin nih karakterku itu INFJ. Aku udah tahu nih tipe konten yang aku buat itu kayak gimana gitu. Dari situ masih ada pertanyaan waktu itu. Saya mulai bisnis. Ternyata di bisnis itu kok beda ya? Karena ya teman-teman kalau kita jualan sama kita berbisnis itu bedanya cukup jauh ya. Kalau jualan itu makanya di bisnis itu kan ada sales namanya. Kalau sales kerjaannya adalah supaya closing banyak, supaya dapat income. Tapi kalau pebisnis tujuannya kan kita dorong bisnisnya ya teman-teman ya. Maksudnya kita lebih, mungkin kalau harus dimasukin job desk itu business development lah, kita mendevelop bisnisnya, bukan kita yang jualan salesnya gitu ya. Jadi ini agak beda nih roles-nya antara si sales penjual sama si pebisnis. Nah pebisnis ini kalau udah punya tim, udah nggak lagi jualan, tapi dia develop bisnisnya. Dia cari kesempatan-kesempatan supaya bisnisnya itu naiknya bisa berkali-kali lipat ya, dengan cari partner, dengan cari distributor lebih efektif dan lain-lain gitu ya. Nah ternyata begitu udah jadi pebisnis, udah mulai beralih ya dari tadinya saya sales trainer masuk jadi pebisnis.
oh ternyata beda ya, psikologinya jadi pebisnis itu beda sama waktu kita hanya jadi marketing atau sales saja gitu. Oh ternyata ada yang disebut dengan wealth dynamics. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang belum nemuin aku tuh apa ya sebenarnya sebagai seorang pebisnis, karena di luar sana itu biasanya teman-teman ada persetujuan tapi tidak tertulis, saya bilang ya, persetujuan tidak tertulis. Jadi kalau jadi pebisnis itu zaman sekarang gitu ya, harus punya, misalnya harus creating disrupsi, harus membuat aplikasi, harus buat sesuatu yang baru, inovatif gitu ya. Dan ternyata di Wealth Dynamics ini dia berkata bahwa ada sebetulnya tipe-tipe entrepreneur yang berbeda-beda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ternyata yang berbeda-beda. Yang membuat disrupsi, membuat inovasi, membuat aplikasi, itu cuma 1. Yang sisanya beda-beda semua. Nah ini berbahayanya, saya baru menyadarinya ini setelah saya jadi mulai berjualan, jadi pebisnis, punya beberapa tim gitu ya, tim kecil. Dan saya baru tahu ternyata saya waktu itu punya role model yang salah. Jadinya saya mencapai tempat yang salah juga ya teman-teman. Jadi kalau kita punya role model pebisnis yang salah, kita mau coba sekeras apapun nanti effortnya terlalu besar, hasilnya terlalu sedikit. Nah, jadi dengan Wealth Dynamics ini ternyata ada 8 tipe pebisnis yang sebetulnya kita harus tahu nih kita paling cocok sama yang mana. Nah, dan waktu teman-teman nyari tim, nyari partner, itu dicocokin sama yang ini. Nah, sebenarnya saya udah pernah bahas ini ya, tapi udah cukup lama sebetulnya teman-teman. Kayaknya tahun lalu saya bahas. Nah, karena malam ini saya bahas lagi dari angle yang berbeda, yaitu gimana caranya kita sebagai marketer dan sebagai pebisnis. Kalau dulu itu saya bahasnya hanya dari sisi pebisnisnya aja dan hanya dari sisi psikologisnya aja. Kita lihat ya teman-teman ya, apa aja sih sebenarnya ada 8 tipe pebisnisnya. Nah, ini 8 tipe pebisnis yang dia ini beda-beda teman-teman. Jadi namanya ada creator, star, supporter, deal maker, trader, accumulator, lord, mechanic. Ini semuanya orangnya beda-beda. Paling gampang kalau saya senangnya adalah kita lihat langsung ke gambar orang-orangnya aja. Di sini ada namanya kan Richard Branson ya. Dia tipikalnya adalah kreator namanya. Lalu nanti saya jelasin satu persatu. Lalu kedua ada star. Star ini Beyoncé. Jadi kita bisa lihat ini tipe entrepreneur juga. Lalu di sini ada lagi supporter namanya. Ini CEO atau tadinya dia CEO salah satu perusahaan besar. Saya lupa namanya siapa. Lalu ada deal maker. Lalu ada trader, akumulator, kita juga tahu ada Warren Buffett, lalu ada lord dan ada mekanik. Nah ternyata semua orang ini, ke-8 orang ini, mereka sama-sama bisa menuju kekayaan. Nah, namanya adalah Wealth Dynamics. Nah kalau teman-teman mau coba cek Wealth Dynamics, teman-teman bisa tuh masuk di sini Wealth Dynamics. Nah di sini ada Wealth Dynamics nih. Nah itu teman-teman bisa ambil tesnya tuh. Nah Wealth Dynamics ini karakternya beda-beda teman-teman. Jadi kita harus tahu kita sebetulnya lebih cocok ke yang mana. Karena jalan suksesnya antara tipikalnya creator dengan tipikalnya star, dengan supporter dan yang lainnya itu beda-beda. Nah jangan sampai kita sebenarnya adalah misalnya aku supporter nih. Supporter ini biasanya dia CEO yang handal. Dia jago ngelola orang, ngelola tim tuh dia jago banget nih. Tapi kita sebenarnya menggunakan caranya seakan-akan kita seorang kreator. Nah itu jadinya akhirnya kita tidak memaksimalkan potensi diri terbaik kita. Nah nanti sebelum saya cerita itu kita ngambil tes, nanti teman-teman juga bisa ngambil tesnya seperti ini. Jadi saya senang banget ngambilin tes-tes kayak gini ya teman-teman ya. Ini hasil tes saya teman-teman ya. Nggak apa-apa saya bongkar aja supaya teman-teman kebayang kayak gimana sih sebetulnya ininya. Nah kalau saya tipikalnya namanya mechanics. Lalu nanti ada tuh, jadi ada 4 dynamo, blaze, tempo sama steel. Nah nanti ada kayak gini nih bentuknya nih. Oh ternyata bentuknya kita condongnya ke arah mekanik, lalu besarnya lagi di area steel nih gitu. Nah itu artinya apa? Nah kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat juga nih isi reportnya itu apa aja sih. Ini cukup menarik teman-teman. Jadi satu, yang kreator ini itu orang-orang yang mungkin saat ini teman-teman ya, kalau misalnya mereka yang invest corporate atau perusahaan yang hyper growth ya. Hyper growth itu kan perkembangan company-nya itu nggak cuma buka cabang 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, tapi dia maunya langsung 10 cabang lompat ke 100 cabang gitu ya, hyper growth ya. Ya itu tipikal pebisnis yang kreator tuh biasanya yang dia bisa mencapai hyper growth itu. Karena biasanya si tipikal kreator ini dia motonya adalah dia cari industri atau cari area yang dia bisa disrupsi.
disrupsi. Jadi itu kenapa biasanya tipikal-tipikal pebisnis yang kreator ini mereka punya idenya banyak tapi eksekusinya susah. Tapi kalau ketemu orang yang klop dan bisa eksekusi, dia bisa disrupsi dengan inovasinya dia yang luar biasa gitu. Nah itu makanya teman-teman ingat juga ya, kayak kita biasanya di startup gitu, di Gojek misalnya, itu pasti foundernya lebih dari satu, minimal banget dua gitu ya. Kenapa kok minimal dua? Karena rata-rata bisnis itu selalu harus ada kita saling nutupin ya. Saling nutupin tuh, oh dia kreator tuh bagusnya di sini, kita harus nutupin di tempat lainnya. Nah, itu kenapa sih Wealth Dynamics ini penting banget kalau teman-teman mau bangun bisnis ya. Kenapa teman-teman? Karena saya sendiri ya, saya datang dari seorang anak yang ibu saya itu dosen dan dia punya klinik ya, punya klinik dia. Tapi kendalanya memang sebagai seorang yang bukan anak seorang pebisnis ya teman-teman ya. Saya datang dari dunia profesional kan, tadi saya kerja, saya jadi sales trainer. Kita kalau dunia profesional itu kita merasa bahwa kita bisa bangun bisnis sendirian. Nah, kita bangun bisnis sendirian, tapi lama-kelamaan itu mentok teman-teman. Kenapa? Karena bisnis itu pasti kita butuh beberapa elemen yang kalau kita harus nanganin itu juga. Misalnya, aku butuh HRD nih, aku butuh nanganin nih. Aku butuh orang misalnya sales, aku butuh ada orang sales nih. Terus kita harus belajar itu sendiri gitu ya. Kita bisa aja, tapi bisnisnya akan stuck di situ-situ aja. Nah, sampai satu titik teman-teman ya. Biasanya teman-teman yang udah lewat 100 juta, lewat 200 juta gitu. Kalau cuma 100 juta, 200 juta kita bisa tuh sendirian ngerjain semuanya ya. Jadi Superman gitu ya teman-teman. Itu kita bisa tuh. Tapi begitu udah mulai naik ke atas, itu udah mulai tuh, aduh kayaknya yang bagian ini lebih baik aku kolaborasi deh sama si ini gitu ya. Kalau bagian ini nih aku lebih baik kolaborasi sama si ini gitu kan. Nah di titik itu teman-teman mulai tuh ketemu, oh iya ya ternyata untuk bisnisku ini bisa lebih naik lagi, aku harus jadi pebisnis yang berkarakter. Nah maksudnya berkarakter itu adalah aku harus tahu, aku ini sebetulnya di bagian yang mana ya? Apa nih aku ini kreator? Apa aku ini star? Apa aku ini supporter? Terus kita harus cari, kalau misalnya kita kreator, terus partnernya siapa sih yang paling baik gitu. Nah itu fungsinya si Wealth Dynamics ini teman-teman. Jadi begitu saya ketemu ya teman-teman, itu sangat melegakan banget sehingga kita bisa tahu kita harus ngapain di bisnis kita. Nah kita mulai dari yang pertama. Jadi tadi kreator itu ciri-cirinya kalau dia mau cari, misalnya teman-teman sekarang merasa ya, itu aku punya banyak ide, aku mikirnya selalu banyak banget ide-ide baru nih. Nah biasanya teman-teman cari bisnis dengan cara apa yang saat ini teman-teman lihat, aku bisa disrupsi tuh. Aku bisa membuat sesuatu yang baru tuh di sana. Ada orang-orang yang bertalenta di situ teman-teman. Tapi ada orang-orang yang dia nyarinya itu susah banget. Iya sih aku tahu, aku harus buat startup, aku harus buat ide baru gitu. Aku harus pitching ke investor. Tapi aku disuruh nyari ide baru, disuruh buat disrupsi, ya nggak ketemu-ketemu gitu ya teman-teman. Ada loh yang kayak gitu loh. Padahal kita bukannya nggak pinter, bukannya kita nggak cerdas. Memang kita tipe pebisnisnya bukan yang kreator, tapi tipe yang lain gitu, dan itu bisa sukses semuanya teman-teman. Kita masuk ke yang selanjutnya ya. Tipe setelah kreator itu tipe star namanya. Tipe star ini tadi kita udah lihat gambarnya Beyonce teman-teman ya, Beyonce. Jadi tipe star ini dia biasanya bisa membesarkan bisnis dengan menarik semua orang ke dirinya dia sendiri. Nah tapi dia biasanya kekurangannya memang tidak memiliki eksekutor juga sama. Biasanya dia cari orang yang bisa eksekusi nih. Nah rata-rata star itu juga sama kesalahannya. Aku tahu nih, kalau aku di depan orang-orang, aku bisa jadi starnya. Semua orang tuh melihat aku. Kesalahannya star adalah merasa dia sudah dapat attention dan dia bisa melakukan semuanya sendirian. Nah itu biasanya yang bikin star ini mentok gitu ya. Ternyata aku nggak bisa ya. Aku bisa sih dapat attention orang-orang, tapi untuk menyelesaikan semua ini, ternyata aku butuh partner yang lainnya. Nah itu biasanya tipikal seperti Beyonce atau star. Nah cara scale up-nya, kalau cara scale up-nya kreator tadi ya, cara scale up kreator itu biasanya mereka cari orang-orang yang mau invest di ide inovatif dan disruptifnya dia. Nah ini kenapa saya mulai dari kreator, karena sekarang rata-rata stereotip seorang entrepreneur ya ini ya, setuju ya teman-teman ya, ini stereotip seorang entrepreneur itu ya ini. Padahal ada 7 yang lainnya. Nah malam ini kenapa menarik, karena kita akan melihat sisa 7 yang lainnya yang mungkin jarang dilirik, bahkan nggak kelihatan sebetulnya, tapi ke-7-7-nya ini semuanya bisa menghasilkan yang luar biasa besar juga. Karena kita bisa lihat tadi gambar orang-orang yang di sana itu orang-orang luar biasa semuanya gitu ya. Jadi masing-masing dari kita punya talenta luar biasa buat menjadi salah satunya dari mereka. Jadi tadi kita udah masuk ya. Ini teman-teman mungkin malam ini kita agak ngawang-ngawang sedikit ya, agak strategis sedikit supaya kita nggak terlalu teknis terus ya, ngomongin ads lagi, ngomongin konten endorse lagi ya. Sekali-sekali kita ngomongin yang strategis sedikit nih. Nah, jadi yang kedua setelah star,
itu masuk ke supporter. Nah, supporter ini biasanya dia bagus untuk berhubungan sama orang, teman-teman. Jadi saya balik lagi ya ke gambar tadi ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ada warnanya ya. Warna ini warna hijau, ini warna merah, ini warna kuning, sama yang satu lagi warna abu-abu. Nah, orang yang di atas ini warna hijau, mereka ini bagus untuk berpikir ke depannya, jadi inovatif. Nah, orang-orang ini tadi kan kita udah lewatin star, kreator, sama mekanik. Nah, ini kalau ngobrol, teman-teman ini ngobrol ini nggak pernah habis nih biasanya nih, ketiga ini nih. Nah, kalau ini star sama supporter sama deal maker, ini mereka juga kalau ngobrol ketemuan ini nggak bisa habis nih. Jadi kayak aku ketemuan yuk di cafe gitu, ketemuan yuk main main bowling atau main biliar. Itu kalau ketemuannya 3 orang ini ngobrolnya nggak bisa habis gitu ya. Karena dia tipikalnya hampir sama, mereka senang ngobrolin yang mereka sukai. Yang mereka sukai apa? Kalau di yang atas ini, mereka ngomonginnya mengenai ide dan inovasi. Itu di sini nih, mekanik, kreator, sama star. Kalau di yang sebelah kanan ini, dia senangnya ngomongin mengenai orang, mengenai kejadian-kejadian. Karena mereka ini star, supporter, sama deal maker. Ini people person semuanya. Tiga-tiganya ini orang-orang yang senang banget ketemu sama orang lain gitu. 3 orang ini. Lalu yang di bawah sini, ini dia kekuatannya adalah timing. Jadi kenapa timing? Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada Warren Buffett, ini juga ada trader, di sini juga ada deal maker. Ini kalau nggak dia tuh biasanya yang ada di sini adalah Donald Trump. Jadi Donald Trump juga deal maker. Ini orang-orang yang ngerti timing. Jadi ada peluangnya di mana dan kapan dia ngerti masuk langsung bisa dapat profit. Nah, itu tipikal entrepreneur yang di sini. Lalu di sebelah kiri ini itu orang-orang yang dia cara mengembangkan bisnisnya dengan cara multiplied. Jadi orang-orang yang punya laundry sampai 200 cabang, punya coffee shop sampai 50 cabang. Nah, itu adalah orang-orang yang di sini. Ini memang mereka kekuatannya adalah multiplikasi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini tipe entrepreneur yang beda-beda semua. Jangan sampai kita sebetulnya talentanya di star nih. Kita pintar untuk narik orang ke diri kita. Tapi kita maunya punya bisnis cabangnya banyak. Yang nggak nyambung, teman-teman. Akhirnya si star ini jadi terlalu struggle, terlalu berat untuk bangun bisnis buat dia. Karena memang talentanya star bukan di situ. Dia ini people person sebetulnya. Gitu. Tangkap ya teman-teman ya. Itu kenapa sebagai pebisnis jadi pebisnis yang berkarakter dengan mapping sebetulnya kita di mana. Nah, tadi kita udah lewat satu kreator ya. Kreator ini cara nyari bisnisnya, lihat saat ini hal-hal apa yang kita bisa disrupsi. Ide kita bagus sih, tapi yang paling potensial buat disrupsi di saat ini yang mana? Yang star yang kedua, star ini secara natural dia udah pasti menarik buat orang-orang. Biasanya, misalnya saya nih tipikalnya mekanik. Mekanik itu mungkin saya bisa menjelaskan ke teman-teman kayak gini, saya presentasi. Tapi yang lebih jago untuk menarik orang-orang untuk join ke dia gitu ya, itu adalah si star ini gitu ya. Nah, kalau saya mekanik itu buka cabang biasanya. Makanya yang saya lakukan sekarang setelah saya tahu Wealth Dynamics ini, saya fokus. Oh, ternyata mekanik itu polanya adalah buka cabang. Jadi kalau kreator buat sesuatu yang baru, disrupsi. Kalau mekanik itu biasanya orang-orang yang seperti ini. Aku bisnisnya laundry aja deh. Bayangin teman-teman, laundry itu dari zaman nenek kita, kakek kita tuh udah ada laundry gitu ya. Bukan hal baru banget itu. Tapi laundrynya dioptimasi, diimprove, dibuat sistematis, lalu dicabangnya dibanyakin. Nah, itu adalah tipikalnya orang-orang yang mekanik, lot, sama akumulator. Nah, itu jadi beda cara mainnya ya teman-teman ya. Ada yang cara mainnya seorang inovatif, ada yang star, ada yang sensori, ada yang introvert. Oke, tadi kita sampai ke supporter. Nah, kalau teman-teman ngerasa ini kayaknya aku nih supporter, biasanya si supporter ini merasa bahwa kalau aku kerja di perusahaan, itu aku dipercaya sama orang-orang sekitarku. Mereka bilang aku itu bagus ngelola timku, aku bagus mensupport timku. Teman-teman, itu ciri-ciri seorang supporter yang bagus. Supporter ini bukan berarti dia orang sampingan aja ya, tapi justru supporter ini biasanya CEO dan direktur di perusahaan. Rata-rata supporter. Kenapa? Karena namanya Chief Executive Officer, ya kan? Chief Executive Officer. Artinya apa? Chief itu kan kepala, eksekutif itu execution. Makanya jadi eksekutif. Officer itu ya officer ya, petugas gitu. Jadi orang yang paling handal mengeksekusi di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Nggak cuma punya visi yang jangka jauh, tapi handal eksekusi, itu CEO. Nah, karena itu biasanya supporter ini, itu kalau dia mau mulai bisnis,
dia pusing tuh, aku harus mulai bisnis apa ya. Berapa banyak teman-teman yang seorang karyawan udah bertalenta di perusahaan, harus buka bisnis, terus pertanyaannya aku harus buka bisnis apa ya, bingung aku gitu. Padahal di perusahaan dia perform banget, dia disukai banget sama bosnya, dia bisa diandalkan, mungkin performance monitoringnya dia tuh bagus banget di perusahaan. Nah itu ciri-ciri mungkin teman-teman supporter sebetulnya. Teman-teman performanya bagus, dan memang cara supporter buka bisnis bukan dengan cara apa yang bisa aku disrupsi, bukan dengan cara itu. Tapi karakternya dia, kekuatannya supporter adalah aku sekarang bisa ngambil bisnis apa ya, aku join bisnis apa ya, lalu aku bakal kembangin itu. Nah biasanya misalnya si supporter ini ngambil franchise laundry, diambil, diolah jadi bagus. Ngambil franchise lagi yang berbeda, franchise makanan, diolah lagi jadi bagus lagi. Ngambil franchise lagi yang berbeda gitu, kebayang ya teman-teman. Dia bukan orang yang buat brand dari nol, tapi dia bisa punya banyak banget nih, karena dia handal untuk ngelola timnya dia. Nah bedanya apa teman-teman? Kalau orang yang star tadi ya, yang di atas tadi itu yang star, kalau dia berhasil, biasanya kalau star itu bangga. Jadi dia ngomongnya, oh iya itu kan karena saya, jadi memang saya waktu itu gini, dia menceritakan dirinya. Nah kalau supporter, walaupun dia people person ya, jadi star itu people person, supporter juga people person. Tapi kalau supporter ini berhasil, dia bukan bilang bahwa iya itu karena saya, tapi dia bilang, enggak, saya mah gitu-gitu aja, itu karena tim saya sih, tim saya itu jago banget gitu. Nah itu biasanya karakter supporter tuh gitu. Jadi kalau teman-teman kira-kira, wah itu karakter aku nih, nah jangan-jangan teman-teman karakternya supporter. Kalau seperti itu, cara cari peluang bisnisnya itu dengan teman-teman banyakin koneksi sama bawahannya teman-teman, dikuatin lagi. Lalu teman-teman ngolah bisnis yang masih di luar sana itu masih belum terlalu bagus, teman-teman lihat. Jadi cara ngelihatnya itu ada bisnis apa di luar sana yang kayaknya bisnis itu kok nggak optimal ya dijalanin sama dia ya. Kayaknya kalau itu aku running dengan tim yang aku punya sekarang, jauh lebih bagus itu pasti. Nah itu kekuatannya supporter tuh. Jadi cara melihat peluangnya kayak gitu. Jadi ternyata beda-beda ya teman-teman ya. Berbeda tipe, berbeda cara kita ngelihat peluang bisnis. Nah jangan sampai kita melihat peluang bisnis hanya mengikuti dengan stereotip orang di luar sana aja gitu. Harus buat disrupsi nih, ya udah kita coba buat disrupsi semuanya itu, padahal kita karakternya nggak itu. Lalu ada yang ketiga nih. Nah yang ketiga ini menarik banget teman-teman, karena yang ketiga ini adalah salah satu partner saya juga, namanya Dealmaker ya. Dealmaker ini teman-teman pernah dengar yang namanya Donald Trump ya teman-teman ya. Donald Trump itu memang sih dia punya namanya Trump Tower. Trump Tower itu kan building yang tinggi banget di US ya. Nah uniknya Donald Trump ini dia nggak punya sama sekali, di awalnya itu dia bukan orang yang punya kontraktor, bukan orang yang punya karyawan banyak, bukan juga, bukan orang yang, jadi bahkan sampai dia naik menjadi kepala negara ya waktu itu ya, menjadi presiden aja, keahliannya dia itu ya ini, deal maker. Jadi nemuin orang satu dengan orang yang lain. Nah kadang-kadang deal maker ini mereka tuh rasanya kok aku nggak pede ya, aku bukan seorang kreator yang bisa inovatif, yang idenya itu bisa destruktif. Pengennya aku tuh jadi kayak gitu tuh gitu ya. Padahal deal maker ini potensinya luar biasa gede ya, bisa jadi kayak Donald Trump juga ya, bisa jadi presiden gitu kan. Artinya apa teman-teman? Deal maker ini kalau masih newbie, masih pemula, mungkin dia itu makelar otomotif. Ada orang jual motor, lalu kita jualin ke orang yang lagi butuh. Yang dijual itu otomotif aja, cuma motor. Lama-lama dia naik level. Ada orang mau beli gedung, dia tahu ada orang yang mau jual gedung. Yang dijual, yang dijadiin deal maker bukan cuma motor, tapi gedung gitu ya. Lalu ada orang yang mau, misalnya ada pulau mau dijual, ternyata ada orang yang mau beli pulau. Jadi yang di dealin ini dari mulai bawah makin lama makin besar gitu ya. Tapi dia nggak punya sama sekali nggak punya kemampuan untuk building disrupsi atau inovasi teman-teman. Jadi ini memang tipe orang entrepreneur yang beda lagi gitu ya. Kebayang nggak kalau teman-teman sebetulnya punya potensi sebagai deal maker, tapi kita ngerasa aduh kayaknya nih aku ngelihat orang itu tuh kayak Beyonce itu yang star itu, dia kok pinter banget ya di depan panggung sana, orang-orang pada ngeliatin dia, terus dia kok kelihatannya pede ya, semua orang kok mau ya kalau ngeliat ajakan dia ya. Deal maker itu nggak kayak gitu. Dia tuh tipikalnya adalah di belakang layar, ketemu orangnya itu jarang gitu ya, ketemu orangnya nih satu persatu nih, tapi begitu dapat dealnya tuh gede banget gitu ya. Itu tipikal deal maker itu kayak gitu. Nah jadi kadang-kadang kalau kita nggak tahu kita personality-nya yang mana, kita jadi nggak pede sama diri kita dan melihat orang lain itu lebih bagus dari kita. Padahal sebetulnya kita sekarang udah bagus, teman-teman sekarang udah punya potensinya, tinggal kita harus tahu kayaknya aku yang mana ya, terus cara aku lihat peluang itu kayak gimana gitu ya. Nah jadi
Sekarang kita udah ngelewatin creator, star, supporter, sama deal maker. Nah, sebelahnya kita akan lihat lagi ya teman-teman ya, kita kembali lagi ke chartnya. Nah, jadi tadi kita udah masuk ke yang atas nih, creator. Mereka ini bagusnya di inovasi. Jadi creator sama star. Kalau creator ini kan disrupsi, kalau star ini ya ngomong di depan orang karena dia inovasinya bagus. Lalu cara scale up dengan cara magnify. Nah, nanti saya masuk ke cara scale up ini. Kalau star ini ya dia scale up dengan cara dirinya dia sendiri itu dibuat lebih besar lagi. Jadi orang lebih kenal dirinya dia sendiri. Kalau si supporter dia magnify dengan cara dia membuat banyak orang mensupport dirinya dia sehingga dia bisa running bisnis makin besar. Jadi di magnify bisnisnya. Kalau deal maker dia magnify bisnisnya dengan koneksinya dia. Dari tadi koneksinya jual motor aja, lama-lama jual mobil, lama-lama jual gedung, lama-lama jual pulau gitu ya. Itu istilahnya deal maker namanya. Jadi naik levelnya beda teman-teman. Lalu di sebelahnya ini ada namanya trader. Nah, trader kita sama-sama tahu ya. Trader ini bukan cuma mereka yang ada di bidang trading finansial aja, tapi mereka yang pinter nyari peluang in and out gitu ya. Jadi bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper. Tapi mereka tahu nih, oh barang apa yang lagi tren, masuk, nanti kalau udah nggak tren keluar gitu ya. Itu namanya trader, pinter nyari timing. Nah, karena di sini teman-teman bisa lihat kekuatannya dia adalah timing. Tadi di sini kekuatannya magnify. Magnify itu maksudnya dirinya dia sendiri di magnify sehingga banyak orang lihat. Ini juga dirinya dia, timnya dia di magnify sehingga banyak orang lihat. Kalau ini dia pinternya di timing gitu. Jadi teman-teman ada yang mungkin yang merasa kalau misalnya di trader itu salah satunya yang sering saya jadi dropshipper. Mereka-mereka yang jadi reseller. Ada loh teman-teman. Biasanya kan kita dari dropshipper kalau kita udah lama kita buat brand baru ya. Jadi misalnya aku sekarang dropshipper kosmetik. Ternyata setelah aku tahu target marketku, aku udah punya database pelangganku, nomor WhatsApp-nya udah aku kumpulin, aku udah punya customer-nya nih. Aku coba buat maklun brandku sendiri gitu ya. Itu biasanya bisa dilakukan oleh mereka yang mungkin awalnya dropshipper, tapi mereka ini tipe-tipenya ini mungkin kreator, mungkin star, mungkin supporter. Tapi kalau mereka yang tipenya trader, disuruh buat brand sendiri, nggak profit teman-teman. Jadi kenapa? Karena membangun brand sendiri itu berbeda dengan kita cari peluang yang lagi bagus yang mana kita masuk. Begitu udah naik, kita dapat marginnya udah lebih bagus, akhirnya kita copot keluar lagi di waktu yang tepat gitu ya. Nah, ini tipe-tipe orang yang trader. Ada kan orang-orang kok bisa ya dia main trading dapatnya bisa segitu ya, kita coba masuk ke sana ternyata kita nggak bisa gitu ya, karena emang tipenya beda gitu ya. Kebayang nggak teman-teman ya, kadang-kadang orang yang dia jagonya trading gitu ya, dia malah ngiri sama pebisnis. Kok kamu bisa ya buat brand kayak gitu, buat star tuh bisa ngomong kayak gitu. Atau kebalikannya, kita yang sebetulnya kita pedagang ya, kita dropshipper ya, kita orang-orang yang mungkin ngelola bisnisnya itu harus seperti supporter, harus punya tim, harus punya kemampuan buat ngelola hiring HRD-nya, besok orangnya keluar lagi. Abis lebaran kemarin tim kita ada yang keluar, saya harus ngerekrut lagi gitu ya. Kita ngelihat trader, kok enak banget ya trader ya, nggak usah ngurusin yang kayak gitu-gitu, kok mereka udah dapet cuan terus gitu ya kan. Itu kan kadang-kadang kita yang sebagai seorang supporter itu bisa ngiri juga nih sama orang-orang yang kayak trader. Nah, jadi kalau kita nggak tahu kita itu potensinya di mana, bisa jadi kita nyoba tipe yang lain karena kita ngiri sama mereka gitu ya. Nah, padahal mereka nyoba di tempat kita, belum tentu mereka bisa. Gitu. Kenapa? Karena memang ini orangnya beda-beda, teman-teman. Nah, jadi udah mulai dapat belum teman-teman? Kira-kira teman-teman yang mana nih tipikalnya? Nah, terus selanjutnya masuk ke akumulator. Nah, akumulator ini agak beda sama trader, karena kalau akumulator itu Warren Buffett ya. Warren Buffett itu tagline-nya adalah buy, don't sell. Nah, teman-teman yang punya misalnya, aku usaha kos-kosan, aku akuisisi kos-kosannya, tapi aku nggak bakalan jual karena aku tahu value asetnya makin tinggi gitu ya. Nah, itu tipe-tipe pembicaraannya yang value investing ya. Jadi alirannya si akumulator sama aliran si trader kan beda ya. Nah, itu dia. Tapi mereka ini orang-orang yang cari cuannya, scale up-nya itu sangat bergantung sama timing. Jadi orang-orang ini pinter di timing. Ada loh teman-teman, mereka yang bukan di dunia trading, bukan di dunia dropshipper, tapi mereka orang-orang yang kerjanya di agency iklan, agency sosial media, agency influencer gitu ya. Orang-orang ini itu adalah orang-orang timing.
Jadi orang nih kalau kalau kita punya agency itu kita harus pinter kapan orang butuhnya kapan, lalu corporate apa yang lagi butuh gitu ya. Kita harus masuknya harus tepat lewat mana, kita harus pitchingnya harus tepat pitching ke siapa gitu kan. Itu orang-orang yang punya talenta di sini nih, di orang-orang timing. Jadi entrepreneur yang tipenya timing. Nah, jadi kadang-kadang kita misalnya aku orangnya star sebetulnya. Aku kalau punya sosial media, orang bisa aku yakinkan untuk masuk ke dalam tribe aku ke dalam komunitas aku gitu ya sebagai seorang star. Ternyata si star ini ngelihat orang yang jadi agency, kok enak ya si agency ya kerjanya ya. Dia sama satu corporate nempel terus, dibayarnya gede lagi ya gitu kan. Kalau agency kan makin besar gitu ya, makin lebih fleksibel, lebih enak juga kerjanya gitu ya. Kalau agency yang udah nempel sama big brands gitu ya, perusahaan besar. Nah kadang-kadang ada tuh kayak gitu yang kita merasa rumput tetangga itu lebih hijau dibandingkan rumput kita. Nah tapi kalau kita udah tahu kita tipenya apa, oh tenang aja, aku tuh tipenya caraku untuk scale up itu gini gitu ya. Aku tipenya yang tadi misalnya aku tipenya yang trader, aku berkarirnya di bidang entrepreneur agency, maka cara scale upku bukan dengan cara jadi star, bukan dengan cara di sosial media atau menjadi populer di depan banyak orang, bukan. Kalau aku agency, kekuatanku itu timing, maka yang aku lakukan ya aku harus cari timing yang paling pas, perbanyak koneksi dan cari timing. Nah itu jadi tipe yang berbeda dari seorang entrepreneur. Tadi kita udah masuk inovasi, masuk ke magnify, masuk ke timing. Sekarang kita masuk ke yang multiply teman-teman. Saya akan kasih lihat lagi ya. Nah ini yang terakhir ini adalah keempat. Jadi tadi kita udah masuk yang pertama ini, kreator, star, supporter, deal maker, trader, accumulator. Accumulator ini ngumpulin aset ya, namanya accumulate, jadi mengumpulkan. Lalu masuk ke multiply. Nah jadi kalau kita mau membuat wealth itu ada rumusnya. Wealth atau kekayaan sama dengan V dikali L. V itu adalah value, L itu adalah leverage atau daya ungkit. Nah, kalau misalnya orang-orang yang di sini ini dia pintar menciptakan value. Misalnya kreator ya, kita pasti tahu lah kayak investor mereka maunya orang-orang yang bisa ciptakan value disrupsi, lalu diinjek sama pendanaan gitu kan. Nah, orang-orang ini yang di bagian atas ini mereka creating value dengan cara berinovasi. Orang-orang yang di bawah sini mereka creating value dengan cara pinter nyari timing. Nah, jadi dia tahu timing-timingnya pas kapan aja seperti tadi. Nah, lalu tadi atas bawah itu value. Lalu kiri kanan. Nah, kiri kanan ini udah bukan value nih. Ini namanya leverage atau daya ungkit. Nah, kalau orang-orang ini pinter nyari inovasi, yang ini pinter sama timing, yang ini daya ungkitnya. Jadi dia pintar untuk menggunakan daya ungkit dengan cara apa? Magnify. Yang ini daya ungkitnya dengan cara magnify, yang ini daya ungkitnya dengan cara multiply. Bedanya apa sih antara ini sama ini? Nah, kalau misalnya yang ini magnify itu adalah misalnya yang star. Misalnya kalau kita lihat di Indonesia yang star yang bisa magnify adalah katakanlah Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu kan star ya, star di bidang podcast juga luar biasa. Yang dia lakukan adalah dia magnify diri dia sendiri semakin lama semakin besar. Jadi itu seperti kaca pembesar, kita magnify makin lama makin besar. Nah itu tipikal orang yang sebelah kanan. Cara dia scale up itu dengan cara magnify. Jadi di magnify lebih besar. Nah yang sebelah kiri itu cara scale up-nya beda, bukan dengan magnify. Jadi cara yang sebelah kiri itu dengan cara multiply. Nah biasanya ini orang-orang yang satu main di misalnya main di NFT, dia udah buat kontraknya bisa dimultiply kan, jadi banyak gitu. Atau dia buka, kalau dia konvensional dia punya cabang, mungkin bisnisnya cuma satu, misalnya satu cabang barbershop mungkin satu cabang 30 juta atau 40 juta per bulan gitu ya kalau satu cabang barbershop gitu ya. Atau kalau yang barbershop lebih di bawah itu mungkin 10-20 juta per bulan misalnya, katakanlah seperti itu ya. Tapi dia bermainnya bukan dengan magnify dirinya dia sendiri, tapi dibanyakin cabangnya. Jadi kalau satu cabang 20 juta, kalau misalnya ada 200 cabang jadi berapa gitu ya. Itu cara bermain mereka-mereka yang scale up dengan cara multiply. Jadi ini dua cara yang berbeda untuk bisa mencapai kekayaan atau wealth. Nah, jadi kita nyocokin teman-teman. Lalu gimana cara taunya? Kita harusnya masuk yang
magnify atau yang multiply ya gitu. Aku sebenarnya talentanya di magnify atau multiply. Nah itu jadi pertanyaan kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi merasa bahwa ini aku nih star nih, aku kayaknya personalitinya kayak dia deh. Buat aku menarik banyak orang itu nggak terlalu sulit. Maka teman-teman scale apa dengan cara magnify. Sebisa mungkin semuanya dialihkan ke personal brandnya teman-teman. Nanti yang lainnya akan ngalir dari personal brandnya teman-teman. Lalu kalau supporter, cara scale apa dengan cara magnify. Dia akan scale up timnya dia sampai besar untuk memagnify dirinya dia sendiri. Jadi dia terkenal bisa eksekusi dengan bagus. Begitu juga dealmaker, tadi magnify juga. Semakin banyak dia punya transaksi, dari tadinya cuma jual mobil, jual motor, naik ke jual pulau, naik lagi ke jual gedung, naik lagi gitu ya. Makin lama, lama-lama nilai transaksi dia akan membuat dirinya terlihat oleh orang-orang yang tepat. Itu dealmaker. Maka cara scale apa dengan cara magnify. Nah kalau dia masuk ke yang ini nih, multiply, itu beda sama yang ini. Kalau yang ini, accumulator, itu biasanya caranya asetnya dibanyakin. Pernah dengar ya teman-teman ya? Orang yang punya kos-kosan jadi juragan kos-kosan. Pernah dengar ya teman-teman ya? Nah itu kalau misalnya kita jadi orang yang magnify, jadi orang yang stars gitu ya, jadi orang yang stars, punya banyak kos-kosan itu nggak masuk akal buat dia. Kenapa kira-kira nggak masuk akal teman-teman? Karena kalau kita punya kos-kosan satu, itu begitu keisi, itu limit, udah ngelimit profitnya dia. Kalau kita tambah jadi 2 kos-kosan, ya udah limit 2 kos-kosan aja. Tapi kalau dia pakai dirinya dia sendiri, profitnya dia tuh unlimited. Selama orang bisa dapat attentionnya dia bisa ngalihin ke banyak orang, attention itu, profitnya dia unlimited. Nah jadi orang yang tipikalnya magnify itu, dia lebih kurang suka untuk masuk ke yang multiply. Dia maunya fokusnya ke magnify. Nah kalau yang multiply, itu orang-orang yang tadi tuh, accumulator. Aku punya aset, aku akumulasi, aku tambah lagi asetnya gitu. Ditumpuk terus sampai satu titik ternyata udah duplikasi banyak, multiply banyak, akhirnya jadilah itu mencapai kekayaannya dia. Nah, itu sering orang-orang yang ini. Lalu Lord dan mekanik. Nah, mekanik ini teman-teman, ini setelah saya tes kemarin ya, saya jadi tahu saya tipenya yang mekanik. Nah, cerita personal saya teman-teman ya, cerita personal saya. Hampir seumur saya berbisnis, mungkin sekitar 9 tahunan, saya merasa juga bahwa cara saya itu adalah role model yang ada di luar sana gitu. Maksudnya kayaknya kalau jadi pebisnis itu kita harus buat produk yang inovatif, apa ya? Harus masuk ke industri yang kita harus buat sesuatu yang baru nih gitu ya. Ternyata begitu saya tes, oh ternyata mekanik itu di sini gambarnya adalah seperti Ray Kroc atau Walmart ya, Walmart. Jadi kalau teman-teman lihat si Ray Kroc yang punya McDonald itu yang punya bukan si Ray Kroc ya. Jadi suatu hari si Ray Kroc ini kan kalau teman-teman nonton film McDonald ya, dia lagi jadi seorang sales, dia jalan ke berbagai kota itu, dia ketemu ada satu toko burger yang dia ngelihat toko itu terus dia lihat ini kayaknya saya bisa optimasi nih tokonya nih. Saya buat sistem, saya buat SOP-nya si McDonald itu, terus akhirnya dia franchise-kan. Nah, jadilah McDonald. Walmart juga sama. Walmart itu tadinya si foundernya Walmart namanya si Sam Walton ya, Sam Walton itu dia ngelihat dia ngambil franchise seseorang si Walmart ini. Dia ngambil franchise. Begitu dia ngambil franchise ini, franchise-nya itu yang diambil kayak Walmart dulu. Walmart itu sebuah supermarket yang cukup besar di Amerika dulu ya pada zamannya ya teman-teman ya. Dia ngambil franchise-nya Walmart. Begitu dia jalanin franchise, dia ngelihat kok kayaknya ini kurang bagus ya, kurang optimize ya. Yang ini bisa ditweak lagi ya. Yang ini bisa diimprove lagi SOP-nya ya. Itu dibagusin sama si Walmart. Lalu dari franchise yang tadi dia buat brand sendiri namanya Walmart. Nah, jadi buat teman-teman yang mekanik, buat teman-teman yang lord, cara nyari bisnisnya bukan dengan cara disrupsi. Teman-teman yang mekanik, yang lord, cara nyari peluang bisnisnya, coba lihat di luar sana ada nggak bisnis-bisnis yang produknya udah ada, yang udah ada orang yang merunning, tapi teman-teman lihat ini bisa aku jadikan lebih baik nih. Nah, itu biasanya cara teman-teman yang mekanik atau lord buat nyari peluang bisnis. Nah, jadi cara nyari peluang bisnisnya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat antara kita yang seorang kreator sama kita yang seorang star sama kita yang seorang supporter, deal maker, trader, akumulator. Kalau kita melihat sesuatu, itu cara kita mengevaluasi supaya jadi peluang bisnis saja sudah berbeda. Nah, gimana cara kita berpartnernya lagi itu beda lagi. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang pebisnis, kita melihat peluang bisnis hanya dari profit ya, hanya dari peluangnya ke depannya ya. Padahal kita nggak mencocokkan dengan ini tadi.
Misalnya, kalau aku seorang star, katakanlah aku seorang star, aku cari peluang bisnis. Kalau star cari peluang bisnisnya apa sih? Kalau star itu cari peluang bisnis adalah cari yang bisnisnya sudah ada nih, idenya udah ada. Si star ini dia bisa ngeblast ke lebih banyak orang karena dia kekuatannya adalah kayak ibaratnya selebriti ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman lihat banyak sekali pebisnis yang kolaborasi sama selebriti gitu. Nah, selebriti yang pintar gitu ya, saya bilangnya mungkin dia kalau selebritinya udah cukup dewasa, kadang-kadang kita bisa punya beberapa skill nih. Kita bisa punya jadi star iya, jadi supporter iya, kita bisa komplementari. Tapi kalau misalnya aku nih masih muda, aku udah jadi pemain sinetron, aku udah jadi selebriti nih, sekarang aku udah jadi selebriti. Aku mau berbisnis, gimana caranya ya? Ada mereka-mereka yang malah memilih untuk coba deh aku masuk ke dunia startup gitu ya. Padahal dia kekuatannya adalah di start tadi. Nah, banyak pebisnis yang saat ini mengambil langkah yang bagus adalah dengan dia tahu dia udah jadi star, dikolaborasikan sama tipe partner yang dia harusnya berkolaborasi. Bukan dengan cara dia star tapi dia mencoba jadi yang lain gitu ya. Ya itu jadinya biasanya bisa ya teman-teman ya, bisa sama seperti tadi yang kita bilang ya. INFJ sih bisa sih kalau disuruh diminta untuk misalnya buat reels, karena dia kayak saya tadi bisa sih disuruh buat reels, tapi disuruh buat promo reels 1 menit menghabiskan waktu 4 jam dibandingin Instagram live bisa 1 jam bisa 2 jam tapi bisa lebih banyak ngomongnya gitu. Jadi lebih efektif yang feels good ya, lebih efektif yang emang kita nyamannya di mana gitu. Nah jadi itu sebabnya waktu kita mau coba untuk cari peluang, kita harus tahu kita sebetulnya yang mana nih supaya ngejalaninnya itu lebih, istilahnya tuh kalau yang sekarang tuh flow ya teman-teman. Ngeflow tuh artinya kalau kita lagi ada di flow-nya kita melakukan itu, orang lain kadang-kadang ngelihat kita, kok kamu bisa sih ngelakuin itu, tapi buat dia itu effortless banget. Nah itu tandanya teman-teman lagi ada di flow-nya teman-teman. Misalnya buat seorang kreator, buat inovasi itu kayaknya udah jadi hobi. Ibaratnya kalau dia nggak dibayar pun dia akan mikir-mikir inovasi apa yang bisa saya buat ya. Itu si inovator tuh mikirnya kayak gitu. Jadi untuk dia ngebuat inovasi itu ngeflow, udah jadi flow-nya dia dan itu effortless. Nah jadi bayangkan kalau saya misalnya saya mekanik nih, saya harus mau mencoba jadi innovator. Sedangkan innovator itu melakukannya dengan flawless, melakukannya dengan nggak pakai effort. Hobi aja dia melakukannya gitu. Sedangkan saya orang mekanik, saya pengen mulai bisnis, saya berkutat nyari-nyari apa yang saya bisa inovasiin. Padahal buat saya itu effortnya besar. Nah, nangkep ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa kalau kita nemuin flow-nya kita di mana, orang jadi kaget saat kita melakukan apa yang kita lakukan dengan effortless. Misalnya si Star tadi ya, kita udah jadi pemain sinetron, kita udah jadi seorang influencer yang cukup besar. Orang lain itu ngelihat kita, kok kamu kayaknya nggak pakai effort ya, flawless banget ya, jadi kayak gampang banget ya. Itu namanya kita lagi ada di flow kita sebagai seorang star. Nah jangan star jadi seperti tadi ya, nyoba jadi yang lain sehingga kita effortnya terlalu besar gitu. Nah kalau teman-teman udah nemu nih, teman-teman yang mana tadi, fokus di situ, karena setiap poin tadi itu ada cara buat scale up-nya ke atas. Kalau teman-teman tadi di bagian yang mekanik, di bagian yang lord, di bagian yang accumulator, scale up-nya dengan multiply, duplikasi. Kalau teman-teman di bagian yang magnify, teman-teman perbanyak, misalnya teman-teman deal maker. Kuncinya deal maker, oh iya, ini kebetulan saya tuh punya adik juga teman-teman, saya punya adik saya itu kerjanya kan di lawyer ya, dia kerja di lawyer. Ini lucu sih, jadi lucu tuh maksudnya ini bisa jadi inspirasi juga buat kita bareng-bareng teman-teman. Jadi kebetulan adik saya itu ngelihat saya kan pebisnis, mulai bisnis. Saya udah nemu nih, saya udah nemu flow saya sebagai mekanik. Ya udah saya buat ngambil barang, yaitu adalah salon dan klinik. Ibaratnya dari dulu salon itu udah ada, dari dulu klinik itu udah ada. Yang saya lakukan, saya cuma mengoptimasi salonnya sama kliniknya dengan SOP dan cara marketing yang salon lain mungkin nggak melakukannya, tapi saya masukin di tempat saya. Nah itu jadi itu bedanya kalau mekanik. Terus adik saya ngelihat saya kan, kayaknya enak ya punya salon, ada cabangnya gini, ada karyawannya kelihatan gitu kan, ada terapisnya, ada beauticiannya gitu. Terus dia coba jadi pebisnis, buat sebuah brand, lalu dia buat kolam ikan ceritanya. Jadi dia buat usaha, jadi dia kerjanya lawyer, dia buat kolam ikan. Di sela-sela kegiatannya dia bekerja,
di kolam ikan itu dia rawat, berhasil loh, ikannya jadi tambah banyak. Terus saya lihat, wah ini udah jalan 6 bulan nih, wah hebat juga dia bisa keranding kolam ikannya. Lama-lama yang dilakukan, dia hire satu orang. Terus kok lama-lama udah nggak pernah ngurusin ikannya lagi nih orang gitu ya, kok tiba-tiba udah mulai ngilang nih gitu. Terus lama-lama udah nggak keurus kolam ikannya, dia ganti ke kegiatan lainnya. Nah, akhir-akhir ini saya senang banget sebetulnya dengan yang dia sharingkan ke saya baru-baru ini. Kemarin pas lebaran kan, kita kalau lebaran ketemu ya sama keluarga besar, terus kita cerita-cerita sekarang lagi ngapain, kita catching up gitu. Nah kemarin saya cerita sama adik saya itu, terus dia cerita ke saya, aku sekarang bisnis ini nih, buat bisnis barengan sama temennya bertiga gitu. Ternyata setelah saya kasih lihat ini, bener partnernya dia itu sesuai sama si Wealth Dynamics ini. Terus yang lebih buat saya senang lagi adalah ternyata dia nemuin bahwa dirinya dia adalah deal maker gitu ya. Terus karena dia tuh lawyer dan dia bisa nemu deal di sana, nemu deal di sini gitu. Terus saya tanya, kemarin kolam ikan kamu profitnya berapa gitu? Oh iya segini. Terus kalau kamu sekali deal kayak kemarin berapa profitnya? Ya itu mah jauh lah, dari gaji lawyer aja itu udah berkali-kali lipat. Kalau kolam ikan mah kalah gitu, dia bilang gitu kan. Lah jangan salah, ada orang pengusaha kolam ikan yang punya banyak kolam ikan dan menghasilkannya itu luar biasa besar. Bahkan ikannya bisa sampai diekspor gitu kan. Jadi bukan masalah kolam ikannya, tapi ternyata dia baru nemu talentanya, dia adalah deal maker. Tapi dia merasa ngelihat kakaknya gitu ya, ini kayaknya maunya tipenya ngerawatin gitu, tipenya optimize kolam ikan gitu supaya bisa dijual. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang bukan di flow-nya dia. Dia nggak ngerasa flow, dia nggak ngerasa enjoy, dia nggak ngerasa feel good, tapi dia lakuin tuh gitu ya, karena ngelihat kok kayaknya orang-orang tuh melihara kolam ikan kok profitnya gede ya gitu ya. Nah itu resiko kita saat kita memaksakan, sebetulnya aku udah mulai tahu nih aku di mana, tapi kita milih bisnis yang hanya kita ngelihatnya hanya kayaknya profitable nih gitu, padahal itu bukan kita gitu, bukan tipe kita banget sebetulnya. Nah sekarang yang dilakukan, saya kasih tips ke deal maker. Saya kasih tips ini saya dapatkan dari Wealth Dynamics ini, saya kasih ke dia langsung, dan itu begitu saya kasih ternyata dia nangkep gitu ya. Oh iya benar juga ya gini, benar juga gitu. Jadi deal maker itu biasanya dia pinter nyari koneksi ya. Jadi koneksinya orang yang butuh sama orang yang lagi punya resource-nya. Nah tipsnya deal maker itu adalah, kalau teman-teman deal maker juga ini tips bagus banget. Biasanya deal maker itu dia dapat hanya komisi aja, tapi tidak mengontrol transaksi. Nah, kalau ada deals atau ada negosiasi, teman-teman harus buat kontrak sama orang yang lagi butuh, buat kontrak sama orang yang lagi nyari. Jadi, tanpa adanya kita, seorang deal maker, jangan sampai ini transaksinya terjadi. Nah, itu biasanya tips dari deal maker. Jadi, deal maker harus in control of transaction. Terus, kemarin tipsnya dari Wealth Dynamics yang saya kasih ke dia juga tuh, itu luar biasa powerful juga. Jadi deal maker, cara delegasinya gimana? Kan kita adalah deal maker. Saya harus ketemu sendiri sama orang ini, ketemu sama orang itu. Saya dapat dari Wealth Dynamics, saya share ke adik saya. Yang deal maker ini, dia harus membuat tim khusus. Jadi deal maker ngelatih timnya dia untuk spotting deals dan spotting kesempatan untuk peluang. Jadi dia punya tim khusus buat nyari peluang. Nanti yang ngedealnya itu dia sendiri datang. Jadi cara scale up-nya, dia punya tim yang untuk hunting deals, punya tim untuk ngurusin administrasinya, tapi si deal maker ini datang pada saat dealing kontraknya gitu ya. Itu cara scale up-nya. Jadi akhirnya dia sama temannya dia cari orang partnernya yang melengkapi dia tadi itu. Nah itu cara untuk scale up as a deal maker. Jadi dia scale up-nya nggak sendirian, deal sana, deal sini, deal sana, di sini, tapi dia udah nangkap peluang dari timnya. Peluangnya itu disortir sama dia, difilter sama dia. Yang peluangnya kira-kira paling besar value-nya, paling besar nilainya, itu dia temuin langsung, baru akhirnya dia kontrol deal-nya gitu ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini bukan dari saya teman-teman suggestion-nya, ini dari Wealth Dynamics. Jadi segitu powerful-nya tips yang diberikan sama si Wealth Dynamics ini ya. Jadi itu kenapa saya senang banget sih membahas mengenai psikologi Wealth Dynamics ini. Ada sih memang teman-teman, kalau saya ngobrol sama beberapa orang gitu, yang mereka itu tidak percaya bahwa masa sih manusia itu dikotak-kotakan kayak gini. Satu orang harusnya bisa semua, masa manusia dikotak-kotakan gitu. Ada yang seperti itu loh teman-teman. Tapi kalau kita lihat teman-teman, rata-rata mereka yang berpikir seperti itu memang stuck di level tertentu di dalam hidupnya,
Karena memang untuk berkembang jadi lebih jauh lagi, kita butuh partnership itu. Nah, sekarang kita udah tahu semuanya. Penasaran nggak? Kira-kira partner saya siapa ya? Aku udah tahu nih, tadi teman-teman udah tahu ya. Aku kreator, aku star, aku mekanik, aku lord. Kalau aku harus nyari partner, itu aku nyarinya orang kayak gimana? Nah, kita akan lihat ya teman-teman ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan, boleh juga dimasukin di bawah. Jadi, cara nyari partner adalah misalnya teman-teman yang ini ya, kreator. Teman-teman bisa jalan ke sini 2 kali, 1, 2, lalu 1, 2, 3, gitu caranya. Jadi kalau kita kreator, itu kita partnernya adalah supporter, 1, 2, 3, akumulator. Jadi si kreator ini biasanya dia pinter buat inovasi, dia pintar berinovasi, tapi nggak bisa menyelesaikan. Saking banyak idenya jadi bingung untuk nyelesain, finishingnya nggak terlalu pintar. Makanya dia butuh supporter biasanya. Jadi supporter ini tadi juga kita udah tahu dia pinter untuk relationship sama orangnya, pinter, dia pinter untuk manage tim, bahkan biasanya dia CEO atau direktur di perusahaan-perusahaan besar, tapi dia lack of innovation and direction untuk mau ke arah mana mungkin 10 tahun ke depan. Yang punya adalah si kreator. Jadi kalau teman-teman supporter, cari juga partnernya yang seorang kreator. Nah, kalau misalnya kreator, setelah supporter, partnernya adalah akumulator. Nah, jadi maksudnya kenapa akumulator? Dia nih inovasinya pintar, ini pintar eksekusi, tapi nggak ada yang membumi di bawah sini, nggak ada yang mengenai timing nih, nggak ada. Jadi dia bisa ngontrol orang, ini inovasinya bagus, tapi bingung harus ngelakuinnya kapan ya. Aku momen yang tepat buat eksekusi proyeknya kapan ya, harus selesai kapan proyeknya ya. Nah itu dia nggak punya kemampuan itu. Yang punya adalah orang-orang yang di bagian bawah sini. Nah biasanya itu mengakibatkan kalau kita cuma punya seorang diri gitu ya, teman-teman cuma punya seorang diri nih, aku nggak punya temanku, nggak ada yang mau jadi partnerku nih, nggak apa-apa teman-teman bisa hire orang untuk menjadi karyawan teman-teman. Yang dipilih adalah yang di sini dan yang di sini kalau teman-teman adalah kreator. Kebayang ya? Jadi kalau aku nih orangnya kreator nih, berarti teman-teman harus cari orang karyawan yang dipercaya yang adalah seorang supporter, atau karyawan yang dipercaya yang sebagai seorang akumulator. Gitu caranya. Kalau misalnya kita sebagai seorang star, berarti 1, 2 deal maker, 1, 2, 3 lord. Nah lord ini nih orang data nih biasanya nih. Misalnya startnya influencer. Orang influencer dia tuh nggak bisa nanganin, misalnya dia katakanlah zaman sekarang influencer itu buat online course misalnya gitu ya, kalau yang influencer online gitu. Star ini nggak punya kemampuan buat editing video, buat bikin online course-nya di programming. Itu yang punya nih orang lord ini. Jadi kalau dia star, dia harus nyari lord. Satu lagi dia harus nyari deal maker. Deal maker ini istilahnya ya affiliate ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang pintar deal gitu kan. Makanya star ketemu sama deal maker, ketemu sama lord gitu. Kalau supporter berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 1, 2, 3 ketemu sama mekanik gitu. Jadi satu orang ini biasanya dia punya 2 kombinasi. Partnership dia siapa? Nah kalau saya biasanya partnership saya tadi supporter ketemu mekanik sama trader gitu. Biasanya teman-teman kita lihat tadi itu kan bentuknya kayak gini nih. Nah kayak gini ya. Nah ini kayak gini nih. Bentuknya kan tadi kayak gini. Ini punya saya kebetulan teman-teman. Jadi ini saya ambil tes dan hasil tesnya itu ada di PDF ini. Ini saya buka. Nah harusnya kalau timnya bagus itu ini lengkap semua nih. Sebulatan ini lengkap semua. Nah, kalau saya kan ujungnya cuma di sini aja nih, cuma di paling ujung sini. Nah jadi saya butuh bagian sini, karena yang di sini kan kosong nih, nggak ada sama sekali. Jadi saya butuh orang-orang yang supporter atau orang-orang star juga bisa yang daerah sini. Lalu di bagian sini saya juga kosong ya teman-teman ya, karena saya terlalu banyak di bagian sini. Jadi kalau cari partner, saya cari orangnya di bagian sini. Kalau nggak trader, deal maker, karena deal maker juga kan di sini saya kosong nih, gitu. Dan memang in reality pada kenyataannya partner saya adalah supporter sama deal maker gitu ya. Jadi itu cara kita buat gimana caranya kita nyari partner atau nyari tangan kanan kita harusnya siapa. Kalau teman-teman star berarti teman-teman kan maksimalnya di sini. Nah kita cari orang-orang yang di sekitar sini sama orang-orang yang di sekitar sini gitu. Menarik ya teman-teman ya. Jadi itu membuat saya sadar bahwa ternyata kesuksesan itu atau dinamika kekayaan, wealth dynamics kan, wealth itu adalah kemakmuran atau kekayaan, wealth dynamics itu adalah dinamika. Jadi dinamika mencapai kekayaan
ternyata udah ada psikologisnya loh, udah ada behavioral science-nya loh, dan di mapping di sini gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik boleh lihat-lihat lagi. Nah ini kebetulan saya live-nya buat teman-teman yang baru gabung, live-nya di hari ini karena besok itu ada webinar barengan sama Tribelio-nya Kodeni. Jadi akhirnya webinarnya di hari Jumat malam di jam 8 juga. Jadi kalau teman-teman mau gabung, teman-teman bisa lihat di feed-nya Sekolah Pebisnis. Silahkan bergabung karena itu juga webinarnya free. Jadi kita kolaborasi bareng sama Tribelio. Teman-teman bisa datang di sana secara gratis dan bisa daftar. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di live selanjutnya di hari Jumat minggu depan. Semoga teman-teman sekarang bisa menemukan dan enggak berusaha aku gajah, tapi aku berpikir saran dari orang yang adalah burung atau orang yang adalah ikan itu ternyata bagus buat aku coba, udah tahu kita tidak bertalenta tapi masih tetap terus coba. Katanya sih terus aja coba, pasti sedikit lagi berhasil, padahal kita coba nggak pernah berhasil. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu sebabnya penting sekali untuk nemuin kita sebetulnya talentanya di mana. Misalnya aku coba advertising nih, kalau aku coba TikTok Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, ini kalau dalam rangka online marketing ya teman-teman ya, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, kok ya aku nggak bisa ya? Orang lain di luar sana menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran dari situ. Kok aku nggak ya? Tapi teman-teman percaya bahwa harus coba lagi. Kalau masih gagal, coba lagi. Coba bakar duit lagi, pelajari lagi, masuk course lagi. Tapi ya nggak bisa-bisa. Mungkin kita berada di tempat yang berbeda talentanya. Atau kebalikannya mungkin ya. Mungkin teman-teman ternyata malah udah jago di advertising nih. Ngelihat orang lain buat konten, kita malah tergiur. Coba konten itu enak loh, nggak pakai berbayar sama sekali, bisa viral, kebanjiran order gitu ya. Kamu harus coba konten, ayo, paling next konten pasti bisa. Coba lagi, nanti next week pasti bisa lagi gitu ya. Dicoba berkali-kali ya nggak bisa-bisa gitu ya ibaratnya. Kenapa? Ya memang kita orang yang berbeda teman-teman. Memang kita talentanya beda-beda. Nah kalau kita tidak mengenali talenta kita, kadang-kadang kita terlalu keras mencoba sesuatu yang buat kita itu sebenarnya effortnya terlalu besar, tidak dalam flow yang seharusnya, tapi kita mencobanya terus-menerus hingga tidak bertemu titik sukses kita. Jadi buat teman-teman, kalau kita lagi mau mempelajari sesuatu, remember, jadilah seorang student atau learner, bukan seorang copycat atau orang yang hanya follow blindly aja. Jadi follow-nya kalau dia ngomong apa ya kita langsung turutin. Tapi semua yang teman-teman dapatkan kita assess dulu, kita lihat dan cocokkan sama diri kita. Jadi fit antara bisnis dengan fit antara karakter personality kita sehingga kita jadi pebisnis yang berkarakter. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya ya. Di IG Live selanjutnya. Webinarnya ada di Fitness Sekolah Pebisnis teman-teman. See you.